Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah selesai membaca, mengkaji tentang Umratul Qadha yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelah berlalunya larangan orang-orang Quraisy yang disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah terkait dengan ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalangi oleh mereka melaksanakan ibadah umrah pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, dan dalam kesepakatan tersebut dibolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah tahun depan. Maka sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala memasuki bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama dengan para sahabat melaksanakan ibadah umrah. Dan poin terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan ibadah umrah ini di tahun 7 Hijriah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini. Kita akan
menjelaskan hal-hal yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun 8 Hijriyah beliau sebutkan wafat anak putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tua, yakni Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana telah kita juga jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dinikahi oleh Abul As ibn Rabi' radhiyallahu anhu, yang cerita tentang keislamannya telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Zainab memiliki anak yang sering dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahannya dengan Abul As yang bernama Umamah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat dalam salat berjamaah. Beliau menggendong Umamah sambil salat. Tatkala beliau hendak sujud atau hendak ruku, maka beliau letakkan Umamah bintu Abil As ini. Dan tatkala beliau berdiri, maka beliau menggendongnya. Ya, ini Umamah, anak dari putri beliau Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umamah ini disebutkan pada akhirnya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah istrinya Fatimah, ya, tentunya bibinya Umamah, ya, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji beberapa hal yang terjadi sebelum terjadinya perang Mu'tah. Yang pertama, pengharaman khamr. Diharamkannya khamr. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khamr adalah minuman yang sangat disukai oleh bangsa Arab saat itu. Jadi khamr ini merupakan minuman yang mereka sukai, yang mereka gemari, bahkan minum khamr adalah sebuah kebanggaan. Ya, minum khamr adalah sebuah kebanggaan. Sampai mereka namakan buah yang dengannya mereka gunakan untuk membuat khamr, yakni buah anggur, mereka namakan dengan al-karam, al-karmu, yakni kemuliaan. Karena mereka menganggap bahwa dengan meminum khamr mereka menjadi orang mulia, menjadi orang hebat. Ya, karena akalnya hilang, ya. Jadi seakan-akan adalah orang hebat, bahkan merasa sebagai seorang raja. Ya, sampai disebutkan dalam syair Hassan bin Sabit radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang khamr ini, wa nashrabuha, kami meminumnya, ya, kemudian seakan-akan kami menjadi raja. Ya, jadi di saat mereka minum khamr, mereka merasa, ya, bahwa mereka itu adalah seorang raja dan pemberani yang tidak takut di medan pertempuran. Sehingga khamr ini merupakan sebuah minuman yang mereka gemari, yang banyak disinggung dalam lantunan-lantunan syair mereka. Ya, sangat mereka gemari, sangat mereka sukai, bahkan
minum khamar adalah sebuah kemuliaan. Ya. Karenanya kita lihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala mengharamkan khamar, ya, Allah Subhanahu wa taala tatkala mengharamkan khamar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dengan beberapa tahapan. Ya, dengan beberapa tahapan. Yang pertama, di sini disebutkan ada 4 marahil, ada 4 tahapan diharamkannya khamar. Yang pertama, beliau istilahkan dengan marhalah itlaqi sahmin fil ittijah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa khamar itu merupakan salah satu di antara bentuk rezeki yang berbeda dari rezeki yang baik. Jadi mulai ada sebuah perbaikan dalam logika dan pandangan masyarakat, khususnya kaum muslimin saat itu, bahwa khamar ini adalah sesuatu yang di dalamnya ada hal-hal yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tahapan yang pertama menjelaskan tentang kedudukan khamar dalam surat An-Nahl ayat 67. Surat An-Nahl ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari buah qarma dan anggur, wa min thamaratin nakhili wal a'nab, dari buah kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, ya, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ya, jadi Allah SWT sebutkan bahwa dari buah kurma dan buah anggur dihasilkan 2 perkara. Yang pertama adalah sakaran, minuman yang memabukkan, yaitu khamar. Kemudian juga menghasilkan rezeki yang baik, ya, menghasilkan rezeki yang baik. Ini mulai disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki yang baik itu satu perkara, sedangkan minuman yang memabukkan itu perkara yang lain. Ya, jadi mulai ada sebuah isyarat dalam Al-Qur'an bahwa minuman khamar itu bukan termasuk rezeki yang baik. Ya, ini yang pertama, tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, mulai dijelaskan, bukan hanya sekedar isyarat, ya, akan tapi dalam ayat ini, dalam tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa di dalamnya terdapat di dalamnya terdapat dosa. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, pada keduanya terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Tapi juga di sisi lain terdapat padanya manfaat. Namun itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa yang didapat dari keduanya itu jauh lebih besar daripada manfaat. Jadi khamar, minuman keras itu, ya, memang ada manfaatnya, tapi di sisi lain ada juga dosanya. Namun Allah SWT mengatakan dosa yang terdapat, ya, keburukan yang terdapat di dalam minuman khamar itu jauh lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan pada tahapan yang kedua bahwa lebih baik meninggalkan meminum minuman keras daripada meminumnya. Ini pada tahapan yang kedua. Kemudian masuk pada tahapan yang ketiga, adanya pembatasan. Ya, adanya pembatasan. Khususnya tatkala
terjadi sebuah kasus ya di zaman itu, khususnya yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi Ali bin Abi Thalib dikatakan minum khamar. Ada jamuan dibuat khusus oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya, jamuan khusus yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau buat makanan, kemudian mengundang kami ya untuk makan. Kemudian beliau juga hidangkan minuman khamar. Beliau hidangkan minuman khamar. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah makan dan minum khamar, apa yang terjadi pada Ali? Ali mengatakan, fa akhadhat fina. Mulai pengaruh khamar itu kami rasakan, mabuk ya. Kemudian wa hadaratis shalah. Ya, tidak lama kemudian ini masih mabuk. Ya, masih mabuk. Tibalah waktu salat. Faqaddamuni, maka mereka pun memintaku untuk menjadi imam. Ya. Maka beliau pun jadi imam. Karena mabuk ya. Beliau membaca setelah membaca Al-Fatihah, beliau baca surat Al-Kafirun. Ya, yang enggak mabuk saja kadang salah ya. Baca surat apa? Al-Kafirun, ya. Karena beberapa ayatnya agak mirip. Ya, beliau baca, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun." Wah, ini salah fatal ini. Ini gara-gara mabuk ini. Jadi bukan terbalik dalam membaca ayat, tapi salah dalam mengucapkan. Yang artinya katakan wahai orang-orang kafir, sampaikan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Masih benar, ayat pertama kedua masih benar. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Masuk ayat ketiga, ini mabuk nih. Pengaruh mabuknya ini terlihat. Dia membaca wa nahnu na'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Wah, ini ngacau sudah ya. Gara-gara apa? Mabuk. Ya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya ya, membatasi minum khamar pada waktu-waktu tertentu. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan apa? Mabuk. Jadi kalau sudah mau masuk waktu salat, ya ada berapa waktu, berapa jam mau masuk waktu salat, jangan minum apa? Khamar. Ya kalau masih lama minum, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi videonya jangan dipotong ya. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Ya. Ini Ustaz membolehkan minum khamar. Taib, ini cerita di awal Islam. Ini marhalah yang keberapa? Marhalah yang ketiga. Bahkan secara khusus Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah," kalau masih ada yang mabuk, kalau salat sudah ditegakkan, iqamah sudah diucapkan atau ditegakkan, fala yaqrabanna shalah sakranun. Yang masih mabuk jangan ikut salat. Ya, yang masih mabuk jangan ikut salat. Ini tahapan yang ketiga. Kemudian masuk tahapan yang keempat. Jadi subhanallah ya, ini tahapan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kesiapan hambanya. Karena kalau khamar itu diharamkan, Allahu alam kata para ulama, di awal-awal Islam, ini khamar adalah suatu yang sangat mereka cintai. Ya, hobi mereka, bahkan sudah mendarah daging istilahnya. Jadi kalau enggak minum khamar itu bukan tokoh. Ya, tokoh yang tidak berani mabuk itu bukan tokoh. Harus mabuk karena dia tatkala mabuk dia jadi dermawan. Ya, dia dermawan. Apa yang dia punya dia bagi ke orang. Itulah hebatnya
syaitan bermain di pikiran mereka. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bahkan kadangkala harta yang banyak yang mereka punya, jabatan, kekuasaan yang mereka punya itu mau diperjualbelikan hanya dengan beberapa kendi apa? Khamar. Sebagaimana di awal-awal pembahasan kita dalam mengkaji Sirah An-Nabawiyah bahwa Qusay bin Kilab kembali mendapatkan kekuasaan kota Mekah ya dari orang-orang Khuza'ah, itu pertukarannya hanya dengan beberapa apa? Beberapa apa istilahnya? Beberapa kendi atau beberapa tempat dari khamar. Jadi ditukar dengan itu. Tapi yang apa namanya orang-orang Khuza'ah atau tokoh Khuza'ah yang saat itu adalah mertuanya sendiri, saat itu memang sedang mabuk, sedang teler. Jadi sampai ditukarlah, oke, saya akan serahkan kekuasaan Mekah ini kepada kamu dengan catatan kamu memberikan pada saya sekian ghirbah lagi khamar. Karena beliau sedang mabuk dan kurang khamarnya. Maka Qusay waktu itu minum tapi dia belum terlalu apa? Belum terlalu mabuk. Maka beliau mengatakan, "Ya, siap. Mana saksinya? Panggilkan saksinya," kan. Ini sedang mabuk ini. Dipanggilkan semuanya saksi, ini khamarnya, dan waktu itu disepakatilah kekuasaan kota Mekah diberikan kepada siapa? Qusay bin Kilab. Ini luar biasa terkait dengan khamar. Makanya pengharamannya secara tahapan. Dan ingat, ini di awal Islam dan tidak berlaku sekarang. Jangan sampai ada seorang kemudian tatkala ditanya oleh orang yang sudah kecanduan khamar berlebihan, kemudian bertanya, ya bolehlah, ya mulai mengurangi, 1 hari kamu boleh mabuk, ya nanti setelah 1 bulan kurangi, ini tidak benar. Karena tahapan ini hanya cerita di awal-awal apa? Islam. Ya, kalau setelah Islam, maka semua yang diharamkan oleh Allah, kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian, maka tinggalkan. Tidak ada dikaitkan dengan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau perintah, maka Nabi SAW katakan, "Mastata'tum." Lakukan apa yang aku perintahkan sesuai dengan apa? Kemampuan. Tapi kalau apa yang dilarang, maka tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini tahapan yang ketiga. Sampai masuk tahapan yang keempat, ini tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah jiwa para sahabat siap untuk menerima pengharaman khamar secara mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Yas'alunaka 'anil khamri wal maitsir. Bukan Al-Maidah ya? Iya, Al-Maidah ayat 90 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, afwan, salah baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini tahapan yang terakhir, tahapan keempat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, ansab, azlam, mengadu nasib dengan anak panah merupakan rijsun. Ini ya, rijs, perbuatan najis, dari perbuatan syaitan, fajtanibuh. Allah katakan, jauhi agar kalian beruntung dunia dan akhirat. Ini ayat terakhir, tahapan terakhir, tahapan yang keempat, ya, keputusan datang dari Allah, hukum datang dari Allah bahwa khamar telah diharamkan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebab ya turun ayat ini, sebab turun ayat ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, suatu hari saya mendatangi beberapa orang dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Aku lihat mereka sedang berkumpul, ada orang Ansar, ada Muhajirin. Ansar pribumi, penduduk asli kota Madinah, Muhajirin pendatang yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Aku datang, mereka sedang berkumpul saat itu. Kemudian mereka mengajak saya untuk ikut serta. Ayo duduk bersama kami, makan dan kita minum
khamar. Dan saat itu khamar belum diharamkan oleh Allah, masih kita sebutkan tahapan ketiga masih yang turun. Kemudian aku pun datang, ikut ya dalam perkumpulan mereka. Kiranya makanan yang tempat yang subhanallah yang mereka berkumpul ada sebuah kebun gitu, sebuah kebun kurma. Ya tentunya teduh ya, kebun kurma. Kemudian saya melihat fa idza ra'su jazurin maswiyin indahum. Aku lihat juga menunya istimewa juga ya. Kepala apa namanya? Kepala unta panggang gitu. Ya. Makanya orang-orang saat ini kalau minum khamar itu kadang-kala pakai kepala apa? Hah? Kepala apa? Hah? Yang tahu berarti pengalaman. Kepala kambing ya. Ya. Kepala kambing. Jadi memang dari dulu seperti itu dia. Jadi kepala unta dibakar. Kemudian saya juga perhatikan minuman mereka saat itu banyak ya. Ada beberapa gentong gitu, khamar. Jadi memang ini perkumpulan yang memang disiapkan ini. Ya, akhirnya aku pun ikut duduk di situ. Khamar belum lagi diharamkan. Fa akaltu wa syaribtu ma'ahum. Aku pun makan dan aku minum khamar. Sudah mulai pada mabuk ini para sahabat. Sudah mulai pada mabuk. Maka mulai ada yang ngomong, kalau orang Ansor itu lebih mulia dari orang Muhajirin. Nah orang Muhajirin yang mulai mabuk juga, nggak terima. Muhajirin lah lebih mulia. Mulai, padahal masalah, ya apalah, hal-hal yang seperti ini gitu. Padahal mereka sadar bahwa Muhajirin itu penyebutannya dalam Quran itu didahulukan oleh Allah dari orang Ansar. Dan orang Ansar paham Muhajirin punya keutamaan yang mereka tidak punya. Tapi ini masalahnya karena mabuk. Ya. Apa yang terjadi sehingga mulai emosi. Ya, karena bangsa Arab ini adalah satu bangsa yang di awal-awal pembahasan kita tentang sejarah, mereka punya istilahnya harga diri. Yang kita lihat di masyarakat jahiliyah itu berlebihan. Jadi kalau seandainya harga dirinya atau keluarganya atau kabilahnya itu direndahkan, ya mati pun oke. Lebih bagus mati daripada harga dirinya direndahkan. Ini mereka. Ya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahkan sampai pada tingkat di kalangan mereka itu kalau disuruh saja nggak mau dia. Dimintai tolong itu nggak mau, karena menurutnya membantu orang lain itu seperti budaknya. Ya, bantu orang lain seperti budaknya. Mungkin boleh antum baca sejarah Arab jahiliyah ya. Bagaimana seorang tokoh besar ya yang akhirnya terkenal, seingat anak, perang Al-Basus atau apa gitu namanya. Ini sebabnya karena ibunya diminta untuk mengambil sesuatu, oleh ibu tokoh yang lainnya, Harbul Basus atau apa namanya, silakan antum mungkin baca sejarah Arab. Jadi disebutkan ada seorang tokoh yang kala itu berkata, ada tidak tokoh di Arab ini yang ibunya tidak mau disuruh oleh ibu saya? Ini dia tokoh besar, ya tokoh besar, kabilah besar, yang siapapun kalau disuruh oleh ibunya ini pasti mau gitu. Ya, maka orang-orang mengatakan, oh ada ibunya si fulan itu nggak mau. Ya, kalau memang kau ingin coba saja. Undang ibunya si fulan datang ke istana kamu atau tempat kamu, coba suruhlah kalau bisa. Ya, maka oke kita coba katanya. Ini kurang kerjaan juga ya. Artinya kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini hal yang buruk sebenarnya. Akhirnya diundang ini tokoh, dimohon dalam undangan sertakan ibunya. Maka datang tokoh ini, ya, saya lupa namanya siapa, datang tokoh ini bersama dengan keluarganya plus dengan ibunya.
Yang laki-laki dengan laki-laki ya, yang perempuan dengan perempuan. Memang sudah di setting ya saat itu. Maka ibu yang mengundang duduk di ada satu barang yang memang agak dijauhkan, dekat dengan ibu yang diundang tadi. Maka dalam jamuan ini biasa ya, ini adalah suatu penghormatan antara dua kabilah besar, dua tokoh besar yang sedang bertemu. Tiba-tiba ibu yang mengundang mengatakan, tolonglah ambilkan itu kepada saya. Dilihat dia, nggak mau dia, memang nggak mau. Dia mengatakan, tolong ambilkan itu. Maka dia mengatakan, emangnya saya budakmu? Karena yang mengambil itu biasanya apa? Budak. Tapi dipaksa untuk ketiga kalinya. Pertama nggak mau, yang kedua mengatakan, saya bukan budakmu. Yang ketiga dipaksa, tolong ambilkan. Maka menjerit sang ibu. Dia mengatakan, duhai terhinanya saya, katanya. Maka anaknya yang dekat dengan apa? Di pertemu laki-laki langsung ngambil pedang yang kala itu memang di setting tidak boleh masuk dengan senjata. Jadi kalau terjadi apa-apa ini nggak ada senjata gitu. Tapi qadarullah ada pedang yang tergantung di lokasi itu. Maka secepat kilat bagikan singa, ini yang diundang dia firasatnya buruk ini. Berarti ibunya dipaksa untuk melayani. Maka dia langsung berdiri lompat, diambil pedang dan langsung ditikamnya komandan tadi, tokoh tadi, dan akhirnya mati tempat. Sehingga terjadi perang besar antara dua kabilah ini. Ini watak orang Arab dulu yang kita baca dalam sejarah. Makanya kalau dikaitkan dengan lebih baik, bahasa orang Ansar lebih baik di Muhajirin, marah orang Muhajirin. Ya, artinya sebenarnya sesuatu yang sudah dipahami bersama bahwa ini tidak boleh, tapi ini masalahnya sedang apa? Sedang mabuk. Sehingga apa yang terjadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah? Mereka pun mengambil tulang menu mereka, ya. Jadi geraham kepala apa tadi? Kepala unta tadi, ya. Diambil saling pukul memukul antara mereka. Gara-gara ada yang nyeletuk, orang Ansar lebih baik daripada orang Muhajirin. Ya. Yang Muhajirin balik berkata, akhirnya terjadi keributan dalam majelis apa namanya? Majelis mabuk ya. Majelis mabuk. Ya, subhanallah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, darabani bihi fajaraha bi anfi. Ada yang mukul saya, akhirnya hidungku pun luka, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku adukan hal itu. Ya, aku adukan hal itu. Aku katakan, ya Rasulullah SAW, ini sebabnya ini dan ini. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, selesai sudah ceritanya. Khamar sudah diharamkan, ya. Khamar sudah diharamkan. Dan tentunya ada beberapa riwayat yang disebutkan dan masyhur, ya, dan ini sahih riwayatnya. Umar bin Khattab setiap kali turun tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 selalu mengatakan, ya Allah, jelaskan kepada kami khamar dengan sejelas-jelasnya tentang hukumnya. Karena beliau memang ya meyakini benar bahwa khamar ini semuanya adalah keburukan. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya. Maka beliau selalu meminta kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya, maka tahapan pertama diturunkan, dibacakan pada Umar. Umar mengatakan, ya Allah, turunkan kepada kami hukum tentang khamr dengan hukum yang menyebabkan kami puas dengannya. Turun tahapan yang kedua masih seperti itu, sampai tahapan yang ketiga, yang keempat, beliau mengatakan cukup ya Allah, cukup ya Allah. Artinya khamr sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa orang sahabat, ya, untuk membacakan ayat pengharaman khamr ini ke kampung-kampung di setiap daerah. Maka disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa kala itu aku sedang duduk bersama dengan Abu Talha. Dan aku sedang duduk bersama dengan Abu Talha. Abu Talha orang kaya, ya. Abu Talha orang kaya, dan biasa beliau menjamu teman-temannya, termasuk jamuan istimewa ini, yakni minum
khamar. Jadi setelah makan kasih khamar. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kala itu aku sebagai yang melayani mereka, yang memasukkan khamar ke cangkir-cangkir mereka untuk mereka minum. Ini beberapa orang sahabat. Ya, tiba-tiba Abu Talhah mendengar ya pengumuman, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah wahai kaum muslimin, khamar sudah diharamkan oleh Allah. Khamar sudah diharamkan oleh Allah. Ini pengumumannya. Ya, ini pengumumannya. Maka Abu Talha kala itu mengatakan kepada Anas, "Ukhruj fanzur." Saya dengar sesuatu itu ada pengumuman khamar diharamkan. Mereka masih ada di majelis khamar tadi, masih minum. Coba lihat apa-apa yang diumumkan. Maka aku keluar dari kedai tadi, aku keluar dari ruangan tadi, kemudian aku lihat fasami'tu munadiyan yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Aku mendengar orang-orang yang menyeru pengumuman sesungguhnya khamar telah diharamkan. Maka aku masuk kembali dan aku sampaikan, wahai Abu Talha, kiranya khamar sudah diharamkan. Maka apa kata Abu Talha kepada Anas? Ahriqha. Ya, tumpahkan ini khamar semua, buang khamar ini semua. Kemudian mereka berangkat ke masjid, menemui Rasulullah dan mereka mendengar langsung ayat yang diterima oleh Rasulullah dari Allah bahwa khamar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, namun ada ganjalan di hati para sahabat tentang teman-teman mereka yang dulu minum khamar dan wafat ya, sedangkan di kadang-kadang di perut mereka itu masih ada apa? Masih ada khamar. Mereka bertanya kepada para sahabat. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang status teman-teman mereka yang dulu meninggal sebelum meninggalkan khamar sebagaimana mereka sekarang. Ya, maka Allah SWT turunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 93. Dan ayat ini unik ya. Uniknya itu karena bisa dipahami tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini bisa dipahami tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya kalau pemahamannya sekedar terjemah saja, orang bisa salah paham. Coba kita bacakan, ya, kita baca ayat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus salihat. Allah berfirman, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Ini terjemah ayat sudah sesuai dengan tafsir yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi terjemah ini sesuai dengan tafsir. Makanya terjemah itu adalah tafsir. Terjemah itu adalah tafsir. Namun kalau kita pahami ayat ini tidak dengan tafsir yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan penjelasan para sahabat, maka ayat ini secara makna kurang lebih seperti ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati fima Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu. Tidak berdosa bagi orang yang beriman, beramal saleh tatkala mereka minum khamar selama mereka bertakwa dan beramal saleh. Jadi selama dia beriman, beramal saleh, walaupun dia minum khamar tidak berdosa. Ya. Sehingga ada kisah tapi kisah ini sebagai ibrah ya, pelajaran, karena ini terjadi pada seorang sahabat ahli Badr. Ahli Badr. Beliau bernama Qudamah bin Mad'un. Jadi Qudamah bin Mad'un ini kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kerabatnya Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diangkat oleh Umar bin Khattab jadi pejabat, gubernur atau apa gitu, jadi pejabat di satu daerah Bahrain. Kemudian disebutkan bahwa dia mabuk.
radhiyallahu taala anhu. Dia mabuk. Datang seorang tokoh di daerah tersebut, bersusah payah berangkat ke kota Madinah untuk mengadukan kepada Umar bin Khattab bahwa Qudamah bin Mad'un mabuk. Dalam Islam orang yang mabuk diapakan? Hukumannya apa? Cambuk berapa kali? 40 kali cambukan. Maka datang dari Bahrain, ini tokoh, saya juga lupa nama tokohnya. Beliau datang ke Madinah dan disampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa si fulan mabuk. Ya. Maka Umar bin Khattab kala itu bertanya kepadanya, adakah orang yang bersaksi atas tuduhanmu itu? Atau adakah orang yang bersaksi dengan persaksian yang sama dengan persaksian engkau tadi? Karena ini masalah hukuman yang harus tegakkan. Dan kalau seandainya tidak ada saksi, tidak boleh. Adakah orang yang bersaksi bersamamu? Dia mengatakan ada katanya. Siapa? Abu Hurairah. Umar katakan, Abu Hurairah kemari, panggil. Benarkah Qudamah bin Mad'un mabuk? Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku tidak melihat, bagaimana aku bersaksi? Aku tidak pernah melihat dia minum khamar, tapi aku lihat dia mabuk gitu. Aku nggak melihat langsung dia minum khamar, tapi aku lihat dia mabuk. Itu gimana? Jadi kalau mabuk itu, ada orang bisa mabuk selain minum khamar? Hah? Pertanyaan. Bisakah orang mabuk selain minum khamar? Apa itu? Itu bukan mabuk. Itu bukan mabuk yang kita maksudkan. Mabuk ini adalah mabuk yang mungkin sebagian orang bilang nikmat ya. Artinya setelah dia mabuk, sehat lagi, pada satu waktu dia pingin lagi. Tapi kalau mabuk naik mobil, pingin lagi, wah taubat dia. Ya, taubat dia. Ya, kalau mabuk minum dia, nggak mau pergi saya, gitu. Nggak akan lagi kan gitu. Dipaksa pun nggak mau. Tapi kalau ini memang kecanduan dia mabuknya. Jadi Abu Hurairah mengatakan, saya tidak melihat dia minum khamar, tapi saya tahu dia mabuk. Nah, maka subhanallah, kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala memanggilnya, Qudamah bin Mad'un. Cuman Abu Hurairah kala itu mengatakan, kalau seandainya engkau masih ragu dengan dia, kalau si fulan ini kan melihat pengaruhnya juga, artinya kemungkinan besar dia ini minum khamar. Jadi mabuknya itu karena sebab apa? Waktu itu Abu Hurairah mengatakan, ya kalau tidak percaya juga dengan apa yang kami lihat, tanya saja istrinya. Istrinya pasti jujur. Maka ditanya istrinya, ditanya, betul kau harus jujur. Dia mengatakan, iya, suamiku minum khamar. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu taala anhu memanggilnya. Maka dihadapkan. Kala itu tokoh dari Bahrain ini mengatakan, tegakkan hukum Allah pada orang ini. Umar bilang, kamu ini sebagai lawan dalam pengadilan atau sekedar saksi? Saya saksi. Kalau saksi cukup, ucapkan persaksianmu, kemudian diam, jangan tuntut. Tapi nggak puas dia, tegakkan kan gitu kan. Tegakkan hukum Allah. Mungkin ada halal yang pribadi kan gitu kan. Umar mengatakan, saya tanya sekali lagi, kamu ini saksi atau berhadapan dalam pengadilan dengan dia? Ya memang saya saksi. Ya kata Umar, diam. Nggak mau diam juga. Umar mengatakan, kalau seandainya kamu tidak diam, saya akan hukum kamu. Dia mengatakan, iya, yang minum khamr dia, yang dihukum saya katanya. Ataukah karena dia adalah kerabatmu, kata Umar bin Khattab. Kata tokoh ini, apakah dia kerabatmu? Yang minum khamr dia, yang disalahkan saya. Gitu kan. Umar mengatakan diam, karena ini majelisnya bukan majelis tuntutan hak, tapi ini menegakkan persaksian. Jadi orang yang diminta bersaksi, setelah bersaksi selesai sudah. Enggak usah menuntut. Ini beda dengan kasus yang lainnya. Baik. Sampai akhirnya terbuktilah bahwa beliau minum khamar. Maka apa kata Umar bin Khattab? Ada aturan hukum yang ditegakkan. Maka beliau mengatakan, kalaupun seandainya persaksian itu benar, memang saya minum khamar. Kalaupun benar saya minum khamar, artinya memang saya minum khamar, enggak ada hak kalian untuk mencambuk saya. Loh, kenapa kata Umar? Dibaca ayat ini. Dibaca ayat ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihan. Jadi tidak mengapa
selama beriman, beramal saleh, bertakwa, tidak mengapa minum khamar. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya engkau bertakwa, beriman, beramal saleh, maka pasti engkau tidak akan minum khamar. Jadi penjelasannya ini, ayat ini turun karena pertanyaan para sahabat. Bagaimana teman-teman kami yang dulu sebelum khamar diharamkan, mereka minum khamar, bahkan tatkala mereka meninggal, cairan khamar itu masih ada di perut mereka. Ini bagaimana status mereka? Sama seperti pertanyaan para sahabat ya, tatkala kiblat dipalingkan oleh Allah dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mereka juga bertanya, bagaimana teman-teman kami semasa mereka masih dulu, mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, maka Allah SWT menjawab, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang baik. Artinya, ya amal mereka selama mereka salat menghadap Baitul Maqdis, karena memang pensyariatan saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Maka ini jawabannya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat. Ini berkaitan dengan para sahabat yang meninggal waktu itu khamar belum diharamkan, dan jaraknya cukup jauh ya. Karena pengharamannya ini kita sebutkan tahun berapa ini? 8 Hijriyah. Ya. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kesalahan dalam memahami ayat ini dilakukan oleh sahabat yang mulia tersebut. Sampai akhirnya Umar kemudian bertanya kepada beberapa sahabat, gimana kita tegakkan padanya hukum Allah? Mereka mengatakan lemah orangnya, sakit, ya. Jadi selama masih seperti itu sifatnya, artinya lemah, ditakutkan tatkala ditegakkan hukum Allah 40 cambukan ini bisa mati karenanya. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Maka Umar menundanya. Sampai pada suatu hari Umar kemudian mengatakan, demi Allah, lebih baik dia mati dengan cambukan 40 cambukan daripada tanggung jawab itu masih ada di pundakku. Cambuk dia. Maka dicambuk 40 kali cambukan sehingga kemudian terjadi hubungan yang retak antara keduanya. Namun disebutkan dalam akhir daripada asar, suatu hari Umar bin Khattab bangun dari tidurnya, kemudian dia mengatakan, datangkan fulan cepat. Saya ingin bertemu dengannya. Maka orang pun menjemputnya. Dipanggil oleh Umar. Dia mengatakan, enggak mau saya. Balik mereka kepada Umar, enggak mau disuruh datang. Maka Umar mengatakan, datangkan dia kemari walaupun kalian seret. Akhirnya mau datang, kemudian Umar mohon maaf, cerita dan sebagainya. Kiranya Umar bermimpi, dalam mimpinya, berdamailah dengan si fulan karena dia adalah saudaramu. Berdamailah dengan dia. Ya, sampai terjadi hubungan kala itu kurang baik, sampai akhirnya keduanya pun berdamai. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan apapun dalam hukum, ya, ini mungkin sebagai faidah yang mesti dipahami oleh setiap kita. Dalam permasalahan apapun dalam setiap hukum, engkau akan dapatkan sebahagian ulama, sebagian ahli yang berpendapat dengan pendapat yang mungkin marjuh, yang lemah dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Karena para ulama mengatakan, siapa yang mencari-cari pendapat-pendapat yang seperti ini, dia pasti akan menjadi orang zindik. Jadi kalau perkara-perkara yang haram, halal, kamu cari pendapat-pendapat yang menghalalkan, ulama yang menghalalkan, tokoh yang menghalalkan, kau pasti akan dapat itu. Enggak mungkin tidak ada yang memiliki pemahaman yang aneh dari mungkin kita katakan mayoritas, bahkan mungkin keseluruhan para ulama. Ada saja yang memahami dengan pemahaman yang tidak baik atau tidak benar. Jadi kalau engkau mencari-cari pendapat-pendapat yang disebut dengan rukhas, cari keringanan, ulama ya semuanya mengatakan haram, tapi ada segelintir darinya mengatakan halal, kau pilih pendapat-pendapat itu, lama-lama engkau akan menjadi orang apa? Zindik. Maka berkaitan dengan agama para ikhwah, berkaitan dengan agama, kita diperintahkan oleh syariat mengambil hukum yang jelas. Jangan cari-cari yang samar, yang abu-abu. Karena kaitan agama itu kan pertanggungjawaban kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak main-main. Jadi kalau kita melihat ada ulama yang menghalalkan juga,
kamu akan dapati itu. Kamu akan dapati itu. Ya nanti ada sebagian ulama yang menghalalkan riba juga dalam beberapa bentuknya. Apakah engkau cari yang ringan-ringan, yang mudah-mudah ini sehingga akhirnya engkau tak beragama, jadi orang zindiq. Ya, demikian para ikhwah. Ini tujuan kita nukilkan tentang riwayat. Ada sebagian yang berpendapat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk pada pembahasan masuk Islamnya 3 tokoh besar, pejuang Islam terdepan. Yang pertama Khalid bin Walid, yang kedua Amr bin Al-As, yang ketiga Utsman bin Talha. Pada pertemuan sebelumnya saya sempat salah mengungkapkan ya, karena saya ungkapkan di 3 atau 2 pertemuan yang lalu, saya sebutkan Abdullah bin Rabi'ah. Ya, salah ya. Jadi Khalid bin Walid, Amr bin As, Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini dari catatan sejarah keislamannya tidak terperinci seperti masuk Islam Khalid dan Amr bin As. Utsman bin Talha ini adalah sahabat yang memegang kunci Ka'bah. Megang kunci Ka'bah. Beliau dari kabilah Bani Abdiddar, dan sampai hari ini yang memegang kunci Ka'bah sampai hari ini adalah keturunan Utsman bin Talha radhiyallahu taala anhu. Ayahnya, saudara-saudaranya mati semua di perang Uhud. Ya. Mungkin bisa kita kembali ke pembahasan di perang Uhud. Mereka adalah orang-orang yang memang bertugas dahulu memegang panji perang, dan akhirnya semua mereka gugur. Ayahnya dibunuh oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Jadi ini Utsman bin Talha yang sampai saat ini yang memegang kunci Ka'bah adalah dari keturunan beliau Utsman bin Talha. Nabi SAW di penaklukan kota Mekah, ya kala itu beliau ingin masuk ke kota Mekah, ke dalam Ka'bah, yang biasanya Ka'bah itu tidak dimasuki kecuali di hari-hari tertentu. Ya, ada 2 hari dalam 1 pekan. Sebelum penaklukan kota Mekah, Nabi SAW kalau nggak salah di Umrah Al-Qadha, Nabi minta kepada Utsman bin Talha, atau sebelumnya Nabi minta kepada Utsman bin Talha untuk bisa diizinkan masuk ke dalam. Waktu itu Utsman bin Talha belum masuk Islam, dia marah-marah kepada Rasulullah karena enggak jadwalnya gitu loh. Enggak jadwalnya. Tapi waktu itu Rasulullah SAW mengatakan suatu hari nanti, kata Rasulullah SAW, suatu hari nanti bisa saja kunci yang ada di tanganmu itu jadi di tanganku, dan aku akan berikan kepada siapa yang aku sukai. Ini kata Rasulullah. Benar. Di penaklukan kota Mekah, Nabi meminta kuncinya dari Utsman bin Talha, diberikan, kemudian Nabi masuk. Kala itu Nabi masih pegang kunci. Datang Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, satukan untuk kami siqayah dan hijabah. Tugas memberi makan dan memberi minum kan memang Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Ya Rasulullah SAW, tugas kita selama ini, kabilah kita, suku kita adalah memberi makan dan minum. Satukan lagi, berikan tugas untuk megang kunci Ka'bah. Kala itu Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib juga datang minta. Kala itu Nabi SAW sempat hendak memberikan, bahkan dalam sebagian riwayat Nabi sudah berikan. Tapi kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan janji dan kesepakatan. Maka Nabi mengatakan, mana Utsman bin Talha? Kunci itu diambil lagi, mana Utsman bin Talha? Maka datang Utsman bin Talha, kemudian Nabi mengatakan, ambillah wahai Utsman, selamanya di tangan kalian tidak ada orang yang mengambilnya dari kalian kecuali zalim. Tidak ada orang mengambil kunci Ka'bah dari kalian kecuali dia adalah orang zalim. Maka ini dia pegang kunci Ka'bah, siapa yang hendak masuk, dialah yang datang membuka pintunya, sampai keturunannya hari ini juga masih bertugas memegang kunci apa? Kunci Ka'bah. Makanya kalau antum mau masuk Ka'bah, hubungi ya. Keluarga apa? Keturunan Utsman bin Talha. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, pada bulan Safar tahun 8 Hijriah, Khalid ibnul Walid, Amr ibn As, Utsman bin Talha datang ke kota Madinah untuk mengikrarkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tatkala Nabi melihat mereka bertiga, apa kata Rasulullah? Ramatkum Makkatu bi afladhi akbadiha. Ya. Penduduk Makkah tatkala melihat mereka bertiga datang ke kota Madinah untuk masuk Islam, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kota Makkah telah melepaskan untuk kalian hatinya atau jantungnya. Karena ini tiga tokoh ini adalah tokoh besar saat itu di kota apa? Mekah. Ya, yang secara bersamaan ketiganya masuk Islam. Kita akan bacakan bagaimana awal mula keislaman Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Ya, seorang anak dari tokoh yang sangat benci dengan siapa? Rasulullah SAW, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ini menggambarkan dalam apa yang sering kita sampaikan, bukti dari harapan Rasulullah. Setiap kali diceritakan beliau ditawari untuk umatnya dihancurkan, kala itu Nabi SAW mengatakan, saya minta tangguh. Seperti dalam pembahasan kita tatkala kita mengkaji tentang dakwah Nabi ke kota Taif. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan mereka semua. Kala itu Rasulullah SAW mengatakan, la bal asta'ni bihim, saya minta tangguh. Kalaupun seandainya mereka ini tidak masuk Islam, tidak beriman, saya berharap dari tulang punggung mereka lahir orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Maka subhanallah benar ya, dari Abu Jahal lahirlah seorang yang akhirnya masuk Islam bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi lahirlah siapa? Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Ya. Dari Umayyah bin Khalaf lahirlah Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini luar biasa ya, harapan yang disampaikan oleh Nabi SAW yang tidak pernah berputus asa mendapatkan kebaikan dari Allah untuk umatnya. Taib, Amr bin As bercerita, ya, Amr bin As bercerita, setelah kami selesai dari perang Ahzab, perang Khandak, saya kumpulkan beberapa orang laki-laki dari kalangan orang Quraisy yang mereka tahu kedudukanku, mereka menghormatiku dan mau mendengar ucapanku. Aku kumpul. Ini setelah kami menggerakkan pasukan begitu besar, berjumlah 10.000 pasukan, disebut dengan perang Ahzab. Ya, orang-orang berkumpul bersama dengan orang-orang Quraisy, ini tentara sekutu. Jumlahnya kita sebutkan pada perang Ahzab, jumlah pasukan ini lebih banyak dari seluruh total penduduk Madinah. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, dihitung itu tidak sampai 10.000. Jadi kemungkinan besar perang Ahzab Nabi akan kalah. Tapi apa yang terjadi? Nabi kita yang mulia SAW dimenangkan oleh Allah dengan kemenangan yang tidak disangka oleh sebelumnya, oleh siapapun. Karena Allah mengirim tentaranya. Ini apa? Angin. Sehingga Amr bin As kala itu yakin bahwa Muhammad ini tidak akan bisa dikalahkan. Berlalu sudah perang Badar, berlalu perang Uhud, masuk perang Ahzab, tidak bisa ditumpas ini Muhammad dan sahabatnya. Sehingga beliau kala itu mulai berpikir ya, mulai sadar bahwa apapun ceritanya, usaha yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil menumpas Nabi dan kaum muslimin. Semakin hari urusannya semakin besar, yang beriman semakin banyak, negara kekuasaan semakin luas. Ya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka setelah pulang dari perang Ahzab, saya kumpulkan beberapa orang yang menghormatiku, yang mau mendengar ucapanku, maka aku pun berkata kepada mereka, teman-teman, sesungguhnya saya melihat urusan Muhammad semakin hari semakin besar. Aku punya pendapat. Fama taruna fihi. Ya, aku punya satu ide, kata Amr bin As. Menurut kalian bagaimana? Ini dicoba ya, karena ide yang di luar yang bisa dibayangkan oleh mereka ini kadang-kadang akan memunculkan reaksi yang berlebihan. Maka mereka mengatakan, apa pendapat engkau wahai Amr? Dia mengatakan, apa pendapatmu jika seandainya kita pindah dari Mekah ke Habasyah? Pindah dari Mekah ke mana? Ke Habasyah, ke Najasyi. Beliau ini sangat erat berteman dengan Raja Najasyi. Karenanya kita pernah juga sebutkan siapa yang dikirim oleh orang Quraisy untuk memulangkan kaum muslimin dari negeri Habasyah kalau bukan siapa? Amr bin As. Karena dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Raja Najasyi. Dia mengatakan, bagaimana kita pindah? Ini semakin lama kekuasaan Muhammad semakin dekat dengan Mekah. Kemungkinan besar Mekah juga akan takluk di tangan mereka.
Jadi bagus kita pindah saja ke Habasyah. Kita tunggu di sana. Apa yang terjadi? Kalau seandainya nanti Muhammad kalah, ya, oleh sisa-sisa pasukan kita Quraisy di kota Mekah ini, ya, kita akan kembali dan akan bergabung. Insya Allah mereka tidak akan menolak kita karena mereka tahu bagaimana kedudukan kita. Dan kalau seandainya Muhammad yang menang, kita aman di negeri Habasyah. Maka beberapa orang yang teman-teman saya itu mengatakan, jitu kali memang ide kamu, mantap kata mereka. Akhirnya berangkatlah mereka. Ya, berangkatlah mereka. Oke, kita berangkat, kita mau pindah ke Habasyah, tapi kita siapkan hadiah untuk raja. Maka hadiah yang paling disukai Raja Habasyi dari kota Mekah adalah kulit yang sudah disamak. Maka kami kumpulkan sebanyak-banyaknya, berangkatlah kami. Qadarullah sampai di Habasyah, kami dapati ada Amr bin Umayyah ad-Damri, sahabat Rasulullah. Kala itu Nabi mengirimnya ke Habasyah untuk membawa surat. Wa kana Rasulullah qad ba'athahu ilaihi fi sya'ni Ja'far wa ashab. Bawa surat berkaitan dengan masalah Ja'far dan teman-temannya yang kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fadakhala alaihi summa kharaja min. Ketepatan tatkala aku sampai masuk ke istana, aku lihat Amr bin Umayyah ad-Damri baru keluar. Baru masuk beliau. Maka dia masuk. Aku pun berkata kepada raja, di hatiku sudah berpikir gini, karena pertemanan yang sangat dekat dengan Najasyi, saya ingin minta nanti, ini di batinnya Amr bin As, saya minta untuk diizinkan membunuh itu orang. Karena dia sahabat siapa? Muhammad. Semoga dengan dibunuhnya Amr, ada sedikit dendam yang aku bisa bayarkan atas dendam orang-orang Quraisy kepada Muhammad dan sahabatnya. Maka aku masuk. Ya. Fasajadtu lahu kama kuntu asna, maka aku sujud sebagai bentuk penghormatan kepada raja tadi. Kemudian raja mengatakan, marhaban bisadiqi, selamat datang temanku, selamat datang temanku. Dia mengatakan, ahdaita li min biladika syai'an, ada bawa hadiah tidak? Maka Amr mengatakan, banyak wahai raja, banyak, saya banyak bawa kulit yang sudah disamak. Kemudian aku berikan, ini hadiahnya. Maka beliau pun takjub dengan hadiah tersebut dan banyaknya hadiah tersebut. Kemudian aku mengatakan, wahai raja, ini kepedean ya. Wahai raja, aku tadi melihat seorang laki-laki baru keluar dari istanamu. Dia adalah utusan musuh utama kami. Izinkan aku wahai baginda raja untuk membunuhnya. Karena dia ini dan pimpinannya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh orang-orang mulia dan orang-orang baik di kalangan kami. Ini permintaan langsung siapa? Amr di hadapan apa? Raja untuk membunuh siapa? Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu ta'ala. Apa reaksi raja? Tiba-tiba raja tersebut marah besar, bahkan dia memukul dengan tangannya sendiri mukanya. Ya. Jadi saking marahnya mungkin kalau untuk memukul Amr bin As ya, beliau masih lihat ini orang teman dekatnya gitu. Lagi pula tamu. Maka yang dia lakukan, raja lakukan apa? Dia pukul apanya? Mukanya sendiri, sehingga disebutkan hidungnya pun berdarah. Karena saking kuatnya gitu. Jadi mungkin meluapkan apa? Marah emosinya gitu. Ya, karena ada sebagian orang mengatakan emosi itu kalau tidak diluapkan ini bahaya kan? Kata sebagian. Sehingga ada yang marah, pukul apa? Pukul tembok. Enggak apa-apa, pukul aja tembok. Tapi jangan pukul orang ya, pukul tembok enggak apa-apa. Ya berkali-kali pun enggak apa-apa, insyaallah. Ya, enggak ada yang marah gitu. Tapi kalau pukul orang jangan. Ini zalim namanya ya. Pukul tembok lah. Kalau tembok batu bagus. Tengok tembok ini enggak bisa, ini jebol nih. Karena bukan batu ya. Taib. Maka dia marah, kemudian dia pukul wajahnya sehingga hidungnya berdarah. Rusak hidung raja, si Amr mengatakan demikian di hatinya. Demi Allah kata Amr, kalau ada celah tanah yang aku bisa bersembunyi, aku mau masuk itu. Ya, artinya kalau ada tempat bersembunyi aku bisa masuk, aku akan masuk. Tapi enggak ada, ini di dalam istana. Summa qultu lahu, kemudian aku pun minta maaf, kemudian aku mengatakan, Paduka Raja, saya sangka Anda, Paduka Raja saya mohon maaf katanya,
karena saya tidak menyangka bahwa permintaan saya ini membuat engkau marah begitu besar. Maka apa kata Raja Najasyi kepadanya? Apakah engkau meminta kepadaku untuk menyerahkan utusan seorang laki-laki yang didatangi oleh Jibril? Oh, ini kata raja. Karena dia sudah masuk Islam. Raja ini sudah masuk Islam. Dan sebelum masuk Islam pun beliau sudah takjub dengan ajaran Muhammad SAW. Ya, alladzi kana ya'ti Musa litaqtulahu. Ini malaikat Jibril datang kepadanya, malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kemudian kau minta agar aku menyerahkan utusannya untuk kau membunuh. Marah raja. Kemudian Amr bin As mengatakan, Raja, apakah memang seperti itu ceritanya? Gitu dia, kata Amr bin As. Memang malaikat yang datang kepada Nabi Musa, kemudian datang kepada lelaki itu. Maka raja mengatakan, celaka engkau hai Amr. Ati'ni watba'hu. Saat ini, ikutilah saranku. Ikuti dia. Siapa itu? Muhammad SAW. Fa innahu wallahi la'alal haq. Demi Allah, dia itu di atas kebenaran. Dan sungguh demi Allah, Allah akan memenangkan dia atas setiap musuh yang melawannya. Sebagaimana Allah menangkan Musa terhadap Fir'aun. Qala Amr langsung mengatakan, kalau demikian, bayat aku di atas Islam. Aku ingin ikrarkan Islam di hadapan anda, wahai raja. Maka apa kata raja? Ya, silahkan. Mana tanganmu? Akhirnya berjabat tangan dan dia ikrarkan keislaman. Kemudian aku keluar kepada teman-temanku, ya, dan aku sembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ya, aku balik ke kota Mekah, ingin berangkat langsung kemana? Ke kota Madinah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Di perjalanan menuju Madinah, dia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha. Bagaimana cerita Khalid bin Walid? Bersamaan ceritanya ya. Akhirnya mereka berbaiat bersama, masuk Islam bersama. Sedangkan Khalid bin Walid, ya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di Umrah Al-Qadha, Nabi SAW bertanya kepada Walid ibnul Walid. Saudara kandungnya siapa? Khalid. Mana Khalid? Mana Khalid? Orang secerdas Khalid tidak akan mungkin tidak tahu bagaimana kebenaran Islam. Kala itu sang adik mengatakan, insya Allah dia akan datang ya Rasulullah. Insya Allah dia akan datang ya Rasulullah. Kemudian ada surat cinta yang dikirim oleh saudaranya kepada Khalid bin Walid. Walid mengirim surat cinta, ya, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, menasehatinya dan seterusnya, yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, sehingga disebutkan bahwa Khalid bin Walid tatkala menerima surat tersebut, maka beliau memiliki keinginan kuat untuk bertemu dengan Rasulullah, masuk ke dalam Islam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Khalid bin Walid menemui beberapa teman-temannya, ya, Di antara yang ditemui adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ini satu kabilah, sama-sama dari Bani Makhzum. Dia katakan kepada Ikrimah, apa pendapatmu jika saat ini kita datangi Muhammad? Ya. Ayahnya Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Kebenciannya kepada Nabi dan kaum muslimin luar biasa. Ikrimah bin Abi Jahal, sama seperti Khalid sebelumnya. Cuman belum masuk ke dalam hatinya ketertarikan untuk masuk Islam. Maka Ikrimah marah. Dia bilang, demi Tuhan katanya, kalau seandainya semua penduduk Makkah ini tidak ada lagi yang mau memerangi Muhammad kecuali aku sendiri akan memerangi Muhammad. Ini kata siapa? Ikrimah. Saya tatkala baca ini, saya mengatakan sejarahnya ya. Kalau kita tidak tahu sejarah berikutnya, saya mengatakan ini dia belum kenal siapa Muhammad. Ntar tunduk juga hatinya ya. Kalau enggak ada lagi memerangi Muhammad kecuali aku sendiri akan maju bertempur. Kemudian Khalid menemui Safwan bin Umayyah. Diajak juga. Muhammad telah menang, Muhammad telah terlihat agamanya dan sebagainya. Gimana kalau seandainya kita ikuti? Bukankah kalau Muhammad itu menang, itu adalah kemenangan kita? Bukankah kalau Muhammad mulia, itu juga kemuliaan kita? Kita sama-sama bangsa
Quraisy, kita satu suku dengan Muhammad. Maka subhanallah, jawaban Safwan bin Umayyah persis seperti jawaban Ikrimah bin Abi Jahal, yang bapaknya juga terkapar di perang Badar. Ya. Apa kata Safwan? Laulam yabqa ghairi mattaba'tuhu abadan. Kalau seandainya tidak ada di muka bumi yang mengikuti agamanya kecuali aku, tinggal aku sendiri wa Khalid, nggak akan aku masuk Islam. Ini kata Safwan bin Umayyah. Sekali lagi, dia belum kenal hidayah Allah. Kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, siapa yang bisa menahannya? May yahdihillah fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Makanya kalau ada orang tersesat, ya, yang ada bagi kita adalah mendoakan. Yang ada bagi kita mendoakan. Karena apapun ceritanya, kalau hidayah tadi belum Allah masukkan ke hatinya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa masukkan hidayah itu ke dalam hatinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalau Nabi saya tidak punya kuasa untuk memasukkan hidayah ke hati pamannya Abu Talib, lalu siapa kita? Ya, karena subhanallah keduanya menolak. Akhirnya para ikhwah dan akhwat, karena dua teman dekatku ini tidak mau, apalagi yang lain, ini pikiran Khalid bin Walid. Ya, ini pikiran Khalid bin Walid. Ini sama, kalau diajak yang lain lebih parah nanti. Maka akhirnya aku pergi ke rumahku sendiri, kemudian aku memerintahkan keluargaku untuk mengeluarkan kendaraanku, ya, persiapan untuk berangkat ke Madinah. Sudahlah, kalau nggak ada yang mau ikut, biar aku berangkat sendiri kemana? Ke Madinah. Karena hidayah sudah masuk ke hati Khalid bin Walid. Kemudian dalam persiapan untuk keberangkatan, tiba-tiba Utsman bin Talha melihatku. Dia mengatakan, Khalid mau kemana? Khalid menceritakan perkembangan Jazirah Arab, kekuatan Muhammad, para sahabatnya, agama yang dia bawa dan sebagainya. Jadi saya sepertinya sudah ingin berangkat ke Madinah mengikrarkan keislaman. Qadarullah, Utsman bin Talha mengatakan, aku juga merasakan sebagaimana engkau rasakan. Ayo kita berangkat bersama, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah mereka berdua keluar dari kota Makkah, ya, keluar dari kota Makkah sampai tatkala mereka, ya, berada di satu tempat, ya, berada di satu tempat, mereka bertemu dengan Amr ibnul As. Bertemu dengan Amr bin As. Amr bertanya kepada mereka, "Aina masirukum?" Mau kemana kalian berdua? Ma akhrajakum? Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari kota Makkah? Maka Khalid dan Utsman bin Talha mengatakan, tidak ada yang mengeluarkan kami dari kota Makkah kecuali ingin masuk ke dalam Islam, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr yang datang dari Habasyah tadi mengatakan, saya juga seperti itu. Maka bertiganya pun bersamaan berangkat ke mana? Ke kota Madinah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampailah kami di dekat kota Madinah, bi Zahril Harrah, ya, sampai di daerah Harrah, sudah masuk ke daerah perbukitan kota Madinah. Kemudian diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan kami bertiga. Yani Amr bin As, Khalid bin Walid dengan Utsman bin Talha. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, falabistu min salihi thiyabi, aku pun mengganti bajuku dengan baju yang paling baik yang aku punya. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke kota Madinah. Aku pun disambut oleh saudaraku Al-Walid ibnul Walid. Dia mengatakan, asri, ayo cepat, sesungguhnya Rasulullah SAW telah diberitahu tentang kedatangan kalian, dan Rasulullah SAW sangat senang dengan kedatanganmu. Dia sekarang menunggu, beliau menunggu kamu, menunggu kalian. Maka kami pun cepat berjalan. Kemudian tatkala kami melihat Rasulullah, kiranya beliau yabtasim, beliau tersenyum melihat aku. Kemudian aku berdiri dan aku ucapkan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Beliau mengucapkan salam kenabian kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambutnya dengan wajah berseri-seri. Kemudian aku mengatakan, inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk. Sungguh aku melihat kecerdasan yang ada pada dirimu, yang aku berharap suatu hari kecerdasan yang ada pada dirimu itu menuntunmu ke dalam kebaikan. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kau petunjuk. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mohon
agar setiap tempat, keadaan, waktu sebelum aku masuk Islam yang aku melawanmu, melawan kebenaran, menghalangi manusia dari kebaikan, aku berdoa, aku memohon kepadamu ya Rasulullah, doakan agar kiranya Allah ampuni itu semua. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam akan menghapus semua kesalahan yang dilakukan sebelum Islam. Kemudian beliau bersabda, Allahumma gfir li Khalid ibn al-Walid. Ya Allah, ampunilah dosa Khalid bin Walid, dan juga ya Allah gugurkan semua kesalahan yang pernah dia lakukan tatkala ia menghalangi manusia dari jalanmu. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maju Amr bin As. Maju Amr bin As. Dan Amr bin As radhiyallahu taala juga dalam dialognya dengan Rasulullah SAW juga memiliki dialog yang unik seperti Khalid, ya. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, bayi' fa innal Islam yajubbu ma kana qablahu wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha." Kala itu Amr mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam dengan satu syarat." Saya masuk Islam dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kata Rasulullah, Allah mengampuni semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Amr, baik, masuk Islamlah engkau, karena Islam akan menghapus semua dosa yang dilakukan sebelum Islam, dan hijrah juga akan menghapus semua dosa yang dilakukan sebelum hijrah. Maka aku pun membaiat Rasulullah SAW, dan Nabi kala itu mengatakan, aslaman nas wa amana Amr ibn al-As. Manusia sekedar masuk Islam, sedangkan Amr bin As tatkala dia ikrarkan keislamannya membawanya naik tingkat menjadi seorang mukmin. Ini Amr ibn al-As, ya, seorang yang subhanallah dalam sejarah ceritanya, biografinya banyak dizolimi oleh ahli sejarah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini Amr bin As. Nabi SAW memberikan rekomendasi tazkiyah kepada beliau bahwa manusia sekedar masuk Islam, sedangkan Amr bin As beriman. Ini orang yang mau dicela, sahabat siapa? Rasulullah SAW. Ini Amr bin As. Nabi SAW mengingatkan kita agar kita berhati-hati berkomentar yang tidak baik terhadap para sahabat. Ya, kalau dosa, kesalahan, tidak ada orang suci kecuali siapa? Rasulullah. Yang maksum hanya Rasulullah. Tapi kesalahan mereka tenggelam di lautan kebaikan mereka. Kesalahan mereka tenggelam di lautan kebaikan mereka. Ya, kalau kita mungkin kebaikan kita tenggelam waliyadzubillah di lautan apa? Kesalahan. Tapi kalau mereka subhanallah, orang-orang yang dijamin masuk surga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuang bersama dengan Rasulullah, kalaupun ada kesalahan-kesalahan mereka insyaallah tenggelam di lautan kebaikan mereka. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya mengikrarkan keislaman Utsman bin Talhah. Nabi SAW mengatakan, tadi sudah kita sebutkan, tatkala mereka datang dan mereka masuk Islam, Nabi SAW mengatakan, Mekah telah melepaskan hati atau jantungnya kepada kalian. Ini tiga tokoh besar, Amr bin As, Khalid bin Walid dengan Utsman bin Talhah. Adapun Amr bin As, maklum ya, di sini disebutkan sedikit tentang beliau yang pada akhirnya ya beliau seorang yang dikenal dengan kecerdikan, kecerdasan, kepintaran. Ini Amr bin As radhiyallahu taala. Sehingga tatkala utusan-utusan ingin dari kerajaan-kerajaan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala membanggakan tentang utusan-utusan yang memiliki kecerdikan, memiliki kecerdasan luar biasa, maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan kirim Amr bin As radhiyallahu taala. Ini sahabat yang sangat luar biasa, ya, memiliki kecerdasan sangat luar biasa, yang akhirnya mampu menaklukkan Mesir dengan kecerdasannya, ya, radhiyallahu taala anhu arda. Tatkala beliau hendak meninggal, ya, di tahun 43 Hijriah,
Umurnya waktu itu 80 sekian tahun. Ya, belum mencapai 90 ya. Beliau meninggalkan harta yang sangat banyak. Ya. Harta yang sangat banyak. Kemudian disebutkan tatkala beliau tidak meninggal, beliau memalingkan wajahnya dari keluarganya, termasuk anaknya yang terkenal, ahli ibadah. Siapa namanya? Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat yang berkata kepada Rasulullah tatkala Nabi mengatakan berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, izinkan aku menambah puasa lebih dari itu, izinkan aku bersenang-senang dengan masa kuat dan mudaku. Aku mampu berpuasa lebih dari 3 hari dalam 1 bulan. Maka Nabi katakan puasa ini. Dia masih beri tambah, suruh aku nambah puasa lagi ya Rasulullah. Ya, karena saya masih kuat, saya mampu lebih dari itu. Sampai akhirnya Nabi katakan, laksanakan puasa apa? Daud. Ya, laksanakan puasa Daud. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk mengkhatamkan Quran. Kan sahabat ini mengkhatamkan Quran satu malam 1 kali khatam. 1 malam 1 kali khatam. Sampai istrinya tidak apa? Tidak terlayani dengan baik. Ya, dia tinggalkan seperti orang yang memang meninggalkan dunia. Ya, meninggalkan dunia. Maka Nabi SAW katakan, bacalah Al-Quran sekian hari. Awalnya Nabi katakan, khatamkan Quran dalam 7 malam 1 kali khatam. Dia mengatakan, saya mau lebih, bisa lebih. Nabi katakan 6 malam 1 kali khatam, saya bisa lebih. 5 malam sekali khatam, saya bisa lebih. Sampai akhir Nabi mengatakan 3 malam 1 kali khatam, jangan lebih dari itu, atau jangan kurang dari itu. Ya, Allahumma kecuali di momen-momen tertentu seperti Ramadan. Ramadan silahkan, kalau mau khatam 1 malam sekali khatam, ya silahkan, tidak ada masalah, karena ini adalah momen tertentu. Tapi kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan, maka jangan kurang dari 3 malam. Ya, kalau kita berapa? Hah? Ya, 3 malam Ustaz. Ya, terlalu sedikit gitu, enggak lah ya. Terlalu banyak. Allahu a'lam. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita kadang khatamnya cuma di bulan Ramadan. Karenanya ada istilah rutinitas dalam ibadah yang memang harus dijaga. Ya, contoh misalnya baca Quran, dalam setiap hari kita punya target 2 lembar. Dalam setiap hari kita punya target 1 lembar. Itu terus dijaga. Ya, begitu juga salat. Jadi intinya amal-amal ibadah sunnah itu kalau sudah dilakukan, jangan ditinggalkan sampai kita bertemu dengan Allah. Sampai kita bertemu dengan Allah. Walaupun amal tersebut sedikit. Contoh sedekah misalnya. Saya sedekah, setiap gajian saya sedekah 100.000, itu dipertahankan saja. Terus setiap gajian 100.000, setiap gajian 100.000. Daripada sekali sedekah misalnya 10 juta, tapi 10 tahun sekali. Lebih dicintai oleh Allah itu yang rutin, continue, istiqamah, walaupun sedikit. Ya, kalau banyak continue lebih bagus. Itu jauh lebih bagus. Tapi intinya memang continue, terus menerus. Ahabbul amal ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang daim, yang terus dilakukan walaupun sedikit. Dan keluarga Nabi dan keluarganya kalau sudah beramal maka tidak ditinggalkan. Terus dilakukan apapun yang terjadi. Bahkan pernah kita kaji juga dalam tanya jawab, ada istilah sampai qadha. Mengqadha amal yang hukumnya tidak wajib, mengqadha amal yang hukumnya sunnah. Kenapa? Karena itu sudah rutinitas kita. Salat malam sudah jadi rutinitas, pada satu waktu kita kelewat atau kelelahan atau sakit, siangnya salat diqadha dia. Hanya saja bedanya tidak apa? Tidak ganjil, genap. Puasa Senin Kamis misalnya, Senin kita tidak puasa karena mungkin ada hal sesuatu, silahkan ganti di hari Selasa. Karena memang itu sudah rutinitas kita. Nah, jadi ini fikih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ya kita akui bahwa kita lemah di dalam bab ini. Karenanya kita ini ibadah, semangat hilang timbul. Sama seperti taklim ya. Semangat hilang. Enggak bagus ya. Jadi bismillah terus walaupun tidak tiap malam gitu. Tapi taklim ini terus kita jaga sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya Abdullah bin Amr bin As. Apa yang terjadi pada anaknya ini? Sampai di masa tuanya baru dia berandai-andai. Dia kan berikrar di hadapan Nabi puasa apa? Daud. Tatkala ia sudah tua, berat puasa Daud itu. Sampai dia mengatakan seandainya dulu aku menerima keringanan yang disampaikan oleh siapa? Rasul. Sehingga enggak sanggup lagi terus puasa Daud. Karena yang sudah tua itu kesehatannya naik turun. Maka apa yang terjadi? Akhirnya dia mengakali. Jadi dia puasa misalnya 15 hari terus menerus, kemudian enggak puasa. Yang penting puasa Daud tetap dia pertahankan sampai dia bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Nah ini mereka, ya, para salaf dalam beribadah kepada Allah. Jadi bukan sur-suran ibadah, bukan musim-musiman ibadah. Memang kalau sudah melangkah melakukan satu ibadah di luar wajib, ya, kalau wajib mau tak mau memang harus dikerjakan. Di luar wajib hukumnya sunnah, yang hukumnya sunnah ini memang harus dipertahankan sampai kita bertemu dengan Allah walaupun kecil. Bahkan mereka beranggapan orang yang melakukan ibadah, suatu ibadah, kemudian dia tinggalkan tanpa sebab, ini tercela. Enggak ada sebab, tetap sehat, enggak ada sakit, biasa saja dalam kehidupan, tapi dia tidak lakukan ibadah yang sudah dia mulai, ini tercela. Mereka mengambil istidlal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, yang kala itu dipesankan oleh Nabi untuk selalu salat malam. Nabi berpesan kepadanya, Abdullah, jangan seperti si fulan kamu ya. Dulu si fulan itu salat malam, tiba-tiba tidak lagi salat malam. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menangis. Beliau memalingkan wajahnya dari keluarganya, termasuk dari anaknya Abdullah bin Amr bin As yang sangat dia cintai. Beliau menangis, ya, panjang menangis menghadap ke arah dinding, ya. Fa'ja'ala ibnuhu yaqul, anaknya mengatakan untuk menenangkan dia, karena di saat orang yang meninggal itu yang harus dikedepankan dari dua sifat, harap dan takut, yang harus dibesarkan sifat apa? Harap. Jangan sifat takut. Tapi tatkala kita sehat seperti ini, yang harus kita besarkan dan kita kedepankan rasa apa? Rasa takut. Jadi jangan sampai kita sehat seperti ini, kemudian kita membesarkan di hati kita harap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Terakhir apa yang kita lakukan? Maksiat terus. Kemudian kita mengatakan, enggak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun. Makanya di saat sehat yang dibesarkan dalam hati kita adalah rasa takut. Allah bisa marah, siksa Allah sangat pedih, siksa Allah sangat keras. Ini yang kemudian menahan kita dari melakukan apa? Maksiat kepada Allah. Tapi di saat kita sakit atau di saat kita akan meninggal seperti Amr bin As radhiyallahu taala anhu, maka yang harus dibesarkan itu bukan rasa takut tapi rasa harap. Ya, sebagaimana ungkapan yang sering dikatakan Imam Syafi'i di akhir-akhir hayatnya, ya, dosaku sangat banyak akan tapi ampunanmu jauh lebih luas. Jadi yang dibesarkan itu rasa apa? Rasa harap. Maka sang anak menenangkan ayahnya, wahai ayah, bukankah Rasulullah SAW telah memberi kabarmu ini dan ini? Bukankah kau telah beramal? Bukankah kau telah ini, kau telah ini? Maka setelah dinasihati oleh anaknya, ditenangkan oleh anaknya, ia pun melihat. Dia memandang kepada keluarganya, kemudian dia mengatakan, inna afdhala ma nu'iddu syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Anak-anakku, keluargaku, sesungguhnya hal yang paling baik yang kita siapkan untuk pertemuan kita dengan Allah adalah syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang paling baik. Sesungguhnya aku telah melewati 3 fase dalam hidupku yang aku sangat yakin, ya, 3 fase ini jika seandainya aku mati di atasnya, ini akan menyebabkan sesuatu. Fase yang pertama, aku melihat saat aku hidup di fase yang pertama, tidak ada orang yang paling benci kepada Rasulullah di atas muka bumi kecuali aku. Bahkan aku sangat yakin saat itu tidak ada orang yang paling berharap mampu mengalahkan Rasulullah dan berhasil membunuh beliau kecuali aku. Jadi beliau berangan-angan suatu saat Muhammad tunduk, bisa aku kalahkan dan akulah yang membunuhnya.
kalau di fase pertama itu aku mati, pasti aku masuk neraka. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala masukkan Islam ke dalam hatiku, aku pun datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, bentangkan tanganmu, ulurkan tanganmu wahai Amr, aku akan membaiatmu, masuk Islamlah. Ya, beliau pun membentangkan tangan kanannya menyambutku, tapi aku memegang, aku mengepalkan tanganku, aku tidak mau menjabat tangan beliau. Sembari kala itu beliau bertanya, kenapa engkau tidak mau menjabat tanganku? Jadi Nabi ingin menjabat tanganku, aku tarik. Aku mengatakan tidak mau ya Rasulullah dengan satu syarat. Apa syaratnya kata Rasulullah? Allah mengampuni semua dosaku. Maka Nabi kala itu mengatakan, apakah engkau tidak paham wahai Amr, bahwa masuk Islam ya seorang akan menghapus semua dosa yang dilakukan sebelumnya. Hijrah akan merontokkan semua kesalahan yang telah dilakukan sebelum hijrah. Begitu juga ibadah haji. Begitu juga dengan ibadah haji. Kemudian aku pun membaiat Rasulullah dan aku masuk Islam. Demi Allah, setelah aku masuk Islam, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali siapa? Rasulullah. Tidak ada orang yang paling aku hormati kecuali Rasulullah. Sehingga aku tidak berani dengan mataku ini memandang penuh wajah Rasulullah. Sehingga kalau seandainya kalian bertanya kepadaku, gimana sebenarnya fisik Muhammad itu? Aku tidak akan mampu menceritakan kepada kalian, karena memang aku tidak pernah memandang seutuhnya wajah Rasulullah. Karena bentuk penghormatan. Jadi kalau bertemu dengan Nabi, beliau tunduk sebagai bentuk penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini fase yang kedua dalam hidupku. Kalau aku saat itu mati, aku yakin aku masuk surga. Pasti aku masuk surga. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, masuklah fase yang ketiga dalam kehidupanku. Ya, yang aku tidak tahu apa yang akan terjadi, karena terjadi setelah Nabi meninggal, khususnya terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, terbunuh Utsman bin Affan, terjadi fitnah besar di kalangan para sahabat, sehingga para sahabat terbelah menjadi dua. Ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib, ada yang mendukung siapa? Muawiyah, mendukung Ali dengan ijtihadnya, mendukung Muawiyah dengan ijtihadnya, dan semua mereka para sahabat, semua mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, summa wulina asya'an ma adri mahali fiha. Kemudian terjadi pada fase ketiga dalam hidupku, Allah amanahkan kepadaku beberapa tugas, beberapa hal yang aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa aku tidak tahu, karena matinya di tahap yang ketiga ini. Aku tidak tahu nasibku nanti bagaimana. Kalau yang pertama tadi pasti masuk neraka kalau aku mati, kalau yang kedua pasti masuk surga. Yang tahap ketiga ini terjadi hal dalam hidupku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ana mittu, kalau nanti aku sudah meninggal wahai anak dan keluargaku, fala tashabni naihatun wala nar. Jangan diikut sertakan dalam pengiringan jenazah, jangan diiringi kematianku dengan naihah, dengan orang-orang yang meratap. Jangan ada yang meratap, dan jangan diiringi dengan api. Fa idza dafantumuni, kalau seandainya kalian sudah kuburkan aku, fasunnu alayya turaba shanna, maka masukkan tanah itu setahap demi setahap. Summa aqimu haula qabri qadramatun haru jazur. Kemudian tetaplah kalian mendoakanku di atas kuburku sebatas disembelihnya seekor unta dan dibagikan dagingnya. Jadi jangan begitu selesai dikuburkan langsung bubar. Jangan. Ya, beliau berpesan tetap di situ setelah dikuburkan, doakan sebagaimana sunnahnya mendoakan, ya, hatta asta'nisa bikum wa anzur madza uraji'a bihi rusula rabbi. Sampai aku merasa tentram dengan adanya kalian dan aku bisa menjawab jawaban Tuhanku dengan baik, jawaban utusan Tuhanku dengan baik. Ini malaikat Munkar dan Nakir. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang dipesankan oleh siapa? Amr bin As radhiyallahu taala. Ini juga sebagai faedah bahwa setelah kita menguburkan jenazah, kita tidak baik untuk langsung bubar. Sisihkan waktu sedikit untuk berdoa. Berdoa dan berdoa. Khususnya kalau yang meninggal itu adalah kerabat kita. Karena saat itu adalah saat yang sangat menentukan. Kalau bisa menjawab,
maka insya Allah jalannya menuju surga akan mudah. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka jalan berikutnya akan lebih susah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini, mohon juga agar kiranya Allah teguhkan jawabannya, karena saat ini ia sedang ditanya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu arda. Jadi jangan pernah lagi meyakini atau mempercayai ya ungkapan-ungkapan para penulis yang menceritakan tentang keburukan siapa? Amr ibn al-As. Nabi SAW ingatkan kita agar lisan kita ini selamat dari mencela para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khalid bin Walid ini orang sangat luar biasa. Bagaimana kehebatan beliau khususnya dari sisi apa? Strategi perang. Beliau adalah seorang komandan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan memimpin pasukan. Dan itu sudah terlihat nanti insyaallah di perang Mu'tah ya. Perang pertama yang beliau terjun langsung ya, di mana setelah 3 komandan gugur, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah, panji perang diserahkan kepada siapa? Khalid bin Walid. Kala itulah Nabi SAW menggelarinya sebagai Saifullah, pedang Allah, ya pedang Allah. Ya, kemarin kita diingatkan terucap dengan lisan ana semalam sebagai muqaddimah di pertemuan terakhir bahwa Nabi SAW apakah ini ungkapan yang salah ya, memberikan gelar itu di mana? Di perang Uhud. Ya, kalau seandainya seperti itu yang saya ucapkan kemarin berarti salah ya. Karena di perang Uhud beliau berada di barisan apa? Musyrikin. Beliau adalah komandan pasukan berkudanya orang-orang kafir. Jadi gelar Saifullah itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau setelah beliau masuk Islam. Tepatnya di perang Mu'tah. Tatkala Nabi menceritakan tentang gugurnya komandan demi komandan, sampai akhir Nabi mengatakan akhirnya kepemimpinan diberikan kepada pedang Allah, ya Saifullah, pedang Allah, sehingga akhirnya subhanallah beliau memimpin pasukan perang yang mungkin kalau menceritakan tentang Khalid ini butuh ya beberapa pertemuan, karena kehebatannya beliaulah yang ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menumpas kabilah-kabilah yang murtad, termasuk Musailamah Al-Kadzab, dan beliau dikirim langsung ke dataran Irak untuk berhadapan dengan kekaisaran Romawi, dan dalam setiap pertempuran beliau berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Sampai di akhir masa jabatan Abu Bakar radhiyallahu taalaan, pasukan yang dikirim ke dataran Syam melawan kekaisaran Romawi, mereka mendapatkan keraguan di hati mereka karena begitu banyaknya jumlah pasukan orang-orang Romawi, sedangkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk Amr bin As dan yang lain-lainnya, Syurahbil bin Hasanah, kala itu mereka ragu untuk maju. Maka Abu Bakar kala itu mengatakan, tatkala dapat surat dari dataran Syam, Abu Bakar mengatakan, saya akan hilangkan keraguan-raguan mereka dengan Abu Sulaiman. Maka apa kata ahli sejarah? Abu Bakar mengirim surat secara kilat ke negeri Irak, kemudian memerintahkan Khalid bin Walid membawa pasukan khususnya untuk berangkat ke Syam membantu pasukan apa? Pasukan Syam. Sampai akhirnya terjadi perang Yarmuk, dan di peperangan inilah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu akhirnya apa? Meninggal dan digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Maka kebijakan Umar yang pertama apa? Mencopot siapa? Khalid bin Walid dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kebijakan Umar sangat tepat. Kebijakan Umar sangat tepat. Ini jauhnya pandangan Umar radhiyallahu taala, karena kaum muslimin kala itu sudah terfitnah dengan Abu Sulaiman, Khalid ibnul Walid. Kenapa? Karena mereka menganggap seakan-akan kemenangan itu kalau komandan perangnya siapa? Khalid bin Walid. Padahal kemenangan itu datang dari siapa? Datang dari Allah, bukan dari Khalid bin Walid. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Akhirnya beliau meninggal di atas kasurnya. Ya, beliau meninggal di atas kasurnya. Padahal beliau sangat cinta dengan jihad. Ya, beliau sangat cinta dengan apa? Dengan jihad. Bahkan beliau mengatakan bahwa pagi hari menunggu terbitnya matahari, bersiap dengan pasukan untuk menyerang,
itu lebih beliau sukai daripada malam pertama. Ini luar biasa. Khalid ibnul Walid, ya. Namun qadarullah beliau akhirnya tidak meninggal di medan pertempuran, ya. Beliau tidak meninggal di medan pertempuran. Beliau meninggal pada tahun, di sini disebutkan wa kanat wafatuhu radhiyallahu ta'ala anhu 21 sanata 21 minal hijrah, tahun 21 Hijriah, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Adapun Utsman bin Talha di sini disebutkan beliau meninggal pada tahun 42 Hijriah. Ya, 42 Hijriah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya masuk Islam berkat, ya, kesabaran yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, ya, dalam dakwahnya. Beliau tetap optimis, tidak pernah pesimis dalam berdakwah, terus berusaha sembari memohon kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau hasilnya bisa dilihat oleh beliau sendiri sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yakni Ghazwatu Mu'tah. Ghazwatu Mu'tah. Ini penamaan yang agak berbeda, ya. Peperangan yang terjadi pada zaman Nabi SAW kan ada dua istilah. Pertama, Sariyah, jamaknya Saraya. Kemudian yang kedua, Ghazwah, jamaknya Ghazawat. Kalau Sariyah adalah perang atau satuan pasukan perang yang dikirim di masa yang terjadi pada zaman Rasulullah, yang komandannya bukan siapa? Rasulullah. Itu disebut dengan Sariyah. Satuan pasukan perang, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Thalib, seperti itu. Karena komandannya bukan Nabi. Tapi kalau Nabi yang terjun langsung jadi komandan pasukan itu disebut apa? Ghazwah. Namun untuk perang Mu'tah, para ulama sejarah tidak menyebutnya Sariyah. Tapi ulama mengatakan Ghazwah. Padahal komandannya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa disebut tetap Ghazwah bukan Sariyah padahal komandannya bukan Nabi? Para ahli sejarah mengatakan kenapa ini dibedakan khusus untuk Mu'tah? Karena perang ini adalah perang besar. Ya, perang ini perang besar. Mengikut sertakan, menerjunkan jumlah pasukan yang sangat besar, yakni 3.000 pasukan. Ini bukan satuan pasukan kecil seperti yang lain-lainnya. Ini memang Nabi tidak terjun langsung, tapi ini perang besar, sehingga tidak layak disebut apa? Sariyah. Dan lawannya juga luar biasa. Ya, kekaisaran apa? Kekaisaran Romawi, ya. Kerajaan terbesar saat itu, memiliki tentara dan perlengkapan tempur yang lengkap di dunia saat itu. Karena insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bacakan, ya, terkait dengan Ghazwah Mu'tah ini dengan 3 komandan yang ketiga akhirnya gugur, termasuk yang gugur adalah Abdullah bin Rawahah. Ini adalah syair Rasulullah. Penyair siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib yang kedua, baru kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu ardhah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.